Demikianlah pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Ustaz Faisal Hafiz. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan berkah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mengikuti acara selanjutnya, yaitu acara yang ketiga, sambutan sepatah kata dari Ketua Majelis Mansur yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sudarsono. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu, adik-adik, anak-anakku yang saya sayangi, patut dan diberikan umur panjang. Bukan saja umur panjang, tapi juga diberikan kesehatan. Bukan sehat pula. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan petunjuk-petunjuk khusus. Jadi petunjuk ini bukan saja untuk umat Islam, tapi seluruh umat akhir zaman. Tapi sayangnya bahwa masih banyak dunia itu 3 miliar yang belum Islam. Sebab itu kita termasuk, sekali lagi harus kita syukuri. Bukan itu saja Islam, bukan Islam, tapi yang betul Allah dan Rasulnya. Sehingga dimanfaatkan untuk taat kepada Rabbul Alamin. Dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala kita nyata di dalam acara yang sangat sederhana. Ya kami mungkin, tapi ada hal bahwa masyarakat ada pengaruh. Maaf, polis datang hanya bagian kecil. Hari ini ya, negeri, ya. Tapi sudah kita persiapkan Ustaz bahwa hari ini rencananya live seluruh Indonesia bahkan karena perangkat orang di besok yang beracara ini nonton di HP-nya masing-masing. Ya, jadi yang pada hari ini mengikuti pengumuman tadi, halo-halo tadi nggak boleh keluar dari rumah. Besok bisa diupload, bisa dilihat di HP, dengan di YouTube dengan Masjid Anwar Sur Channel. Nah, nanti bisa dilihat acaranya selama acara ini berlangsung. Jadi Pak Mukhlis ini besok sudah seluruh Indonesia ini tahu. Insya Allah. Sekali lagi bahwa memperingati suasana sederhana. Bukan seremonial, tapi maknai ingatan cermin merupakan sarana untuk masing menjadi yang belum baik taat menjadi taat, sholat di rumah, sholat di masjid. Ini ini untuk memakmurkan masjid walaupun memang yakinlah Pak Ustadz dari ini merupakan pilihan bisa menyampaikan yang disampaikan Ustadz kepada tetap sholat yang Allah Subhanahu. Kembali lagi ini merupakan suatu kita ini. Sebab itu dalam ketaatan ini bukan hanya hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya kita diberikan kekuatan untuk bisa taat kepada Allah dan mentaati Rasulnya. Ajarkan Allah Subhanahu Wa Taala banyak yang mudah-mudahan peringatan ini merupakan tonggak atau awal yang belum taat menjadi taat seperti kata saya tadi, dan mudah-mudahan asbab kepada daerah ini dan merupakan asbab taatnya masyarakat di Pasar Riwa ini, sehingga pada saatnya nanti dapat seluruhnya masuk masjid. Kemudian daripada itu
perlu mungkin nanti disentil walaupun sedikit Pak Ustadz, kaitannya corona ini dengan Isra Mi'raj. Mungkin terserah karena lagi booming ini, mana bukan di Indonesia aja, dunia. Bahkan orang-orang yang memang taat ke masjid. Diharapkan ceramah Bapak Ustadz Muflid ini merupakan sarana untuk mengembalikan yang belum masjid, sehingga ini menjadi akan suatu bagi kita untuk dengan harapan bahwa seperti hilang, seperti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang kena penyakit corona. Mungkin itu Bapak-bapak, jadi yang belum Allah, banyaknya pahala yang akan didapat oleh Pak Ustadz Muflis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi, kelebihan punya Allah, kekurangan karena kekurangan pengorbanan saya serta kekurangan ilmu saya. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ketua Batin Al-Mansur, yang mana sepatah kata pada Ustaz Muflis Al-Hafiz, pimpinan Pondok Pesantren Masyaratul Huda, Wali Kusma. Itu acara yang keempat, di balasannya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muflis Al-Hafiz, pimpinan Pondok Pesantren Masyaratul Huda, Subajaya. Pada beliau di ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم
shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, yang saya hormati para aparatur pemerintah, yang saya hormati hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mansur serta undangan-undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita secara cuma-cuma. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita senantiasa nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diakui oleh beliau yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana saat ini kita berada di tempat yang termulia. Khairul biqa'i masajiduha, sebaik-baik tempat yang ada di dunia ini, yang ada di permukaan bumi adalah masjid. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Sudarsono tadi, ketua masjid selaku ketua masjid Jami Al-Mansur, bahwa untuk atau mulai tadi siang Pak Haji ya, tidak boleh keluar dari rumah. Sebenarnya inilah rumah kita. Masjid inilah rumah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, al-masjidu baitu kulli taqiyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini semua adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi injilah lamban ramsi sebenarnya. Lamban kita yang sesungguhnya adalah masjid ini, kalau kita ini orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita ini tidak menyalahi himbauan pemerintah daerah setempat. Jadi kita ini masuk ke dalam rumah kita yang sesungguhnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu, Allah akan menanggung barang siapa yang menjadikan masjid itu adalah rumahnya. Birrauhi, yang pertama dengan kebahagiaan. Ada jaminan kebahagiaan kalau kita ini membetah-betahkan diri kita di dalam masjid, seolah-olah masjid itu adalah rumah kita. Warahmati, yang kedua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah disayangi oleh Allah maka tidak akan pernah mengkhawatirkan apa-apa. Man wajadani wajada kulla syai'. Barang siapa yang telah menemukan aku, kata Allah, sungguh telah menemukan segala-galanya. Wal jawazi ala sirati,
ketiga jaminannya orang yang menjadikan masjid seperti rumahnya, banyak waktunya di masjid, meluangkan waktunya untuk masjid, dimudahkan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim ila ridwanillah, dimudahkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ilal jannati, kemudian akan dimudahkan menuju surga. Jadi jaminan orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, dialah orang yang bertakwa. Di samping jaminan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari semua apa saja yang dia hadapi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Salah satu yang patut kita syukuri, kita dijadikan sebagai umat akhir zaman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Khalilullah merengek-rengek kepada Allah ingin jadi umat akhir zaman. Untuk menghibur hatinya Nabi Ibrahim, nama Nabi Ibrahim disebut-sebut oleh lisannya umat akhir zaman yang dinamakan sholawat Ibrahimiyah. Nabi Musa kalimullah merengek-rengek ingin juga jadi umat akhir zaman. Untuk menghibur hatinya Nabi Musa, maka Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam kitab suci Al-Quran adalah nama Nabi Musa. Nabi Isa Ruhullah merengek-rengek juga kepada Allah ingin dijadikan sebagai umat akhir zaman. Untuk menghibur hatinya Nabi Musa, menjelang hari kiamat Nabi Isa pun akan turun sebagai umat akhir zaman. Pernahkah kita merengek-rengek kepada Allah ingin jadi umat akhir zaman? Menangis berdoa ingin dijadikan umat akhir zaman? Ibu kita menangis supaya kita ini lahir menjadi umat akhir zaman. Bapak kita menangis supaya kita ini jadikan umat akhir zaman. Tidak pernah. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat akhir zaman. Maka kita harus merasa bangga. Karena apa? Di antaranya, kenapa kita harus bangga menjadi umat akhir zaman? Dialah Rasulullah yang telah merindukan kita 1400 tahun lebih sebelum kita lahir. Kita sudah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adu tiram Nabi negam ni semukun lahir Nabi adu tiram zaman negam. Semukun katamon kajong ni tiram jema umpu ni si aga lahir. Siapa si lebih dahulu rindu dengan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? 1400 tahun yang telah lalu. Lebih daripada 1400 tahun yang telah lalu. Kok bisa Nabi rindu? Wadittu anni lakitu ikhwani. Nabi mengatakan saya rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka di situ ada pembesar-pembesarnya sahabat. Awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami ini, kata para sahabat. Iri para sahabat dengan sabda Nabi, saya rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudara. Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudaraku yang saya rindu kepada mereka adalah orang yang beriman kepadaku, sementara mereka belum pernah berjumpa melihat aku, kata Nabi. Maka kita bersyukur, harus bangga menjadi umat akhir zaman.
Kemudian kenapa kita harus bersyukur, bangga menjadi umat akhir zaman? Dialah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rela putrinya Siti Fatimah radhiyallahu taala menahan lapar berhari-hari, tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menahan lapar. Cucunya Hasan Husain berhari-hari tidak makan, lapar. Rasulullah menangis, fitrah manusia. Tetapi manusia Muhammadun basarun la kal basari, bukan seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari, tetapi seperti intan di antara batu-batu kerikil yang lain. Maka seorang sahabat, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah, lihat keadaan putri engkau, lihat keadaan cucu engkau kelaparan. Apa jawab Rasulullah? Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Wa inni khabatuha syafa'atan li ummati. Seluruh nabi itu punya doa istimewa, yang kalau doa tadi nabi berdoa, nabi tersebut berdoa dengan doa istimewa yang Allah telah berikan kepada masing-masing nabi, Allah langsung ijabah doa mereka. Tetapi doa itu saya simpan untuk mensyafaati umatku. Rela putrinya kelaparan, rela cucunya kelaparan untuk umatnya, syafaatan li ummati. Bagaimana huru hara padang mahsyar? Sekarang kita lagi sedang dalam keadaan huru hara seluruh dunia, tapi kita ini masih ingat istri saya masih ingat, anak saya masih ingat, tahu anak saya siapa, ibu saya tahu, masih saya ingat, bapak saya tahu, saya masih ingat, saudara saya, kakak adik saya masih ingat. Di padang mahsyar nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Orang tidak akan ingat lagi saudaranya siapa. Orang sudah tidak tahu lagi ibu bapaknya. Orang sudah tidak tahu lagi istrinya, sudah tidak tahu lagi anaknya. Karena menghadapi huru hara di padang mahsyar. Maka lari mereka kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak kuasa untuk memberikan pertolongan kepada seluruh manusia saat itu. Nafsi, nafsi. Lari kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun begitu. Lari kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak mampu untuk menolong umat nanti di padang mahsyar. Lari kepada Nabi Isa pun tidak sanggup. Nabi Isa menyuruh seluruh manusia yang ada di padang mahsyar menjumpai Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin orang tidak panik dengan huru hara padang mahsyar, sedangkan matahari satu jengkal daripada kepala manusia. Di tubuh kita ini tidak ada sehelai benang pun. Maka Siti Aisyah ketika mendengar hadis ini, ya Rasulullah, bagaimana nanti? Malu kita. Maka apa jawab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Saat itu orang pusing, orang sibuk dengan dirinya masing-masing, tidak sempat memikirkan orang lain. Telanjang bulat matahari satu jengkal dari kepala manusia, panik, tenggelam dengan keringatnya masing-masing dalam riwayat 400 tahun lamanya. Maka datanglah seluruh umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah? Ana laha, ini bagianku, ini bagianku. Maka
Itulah doa istijabahnya Nabi, doa istimewanya Nabi menyelamatkan seluruh manusia daripada huru hara padang mahsyar. Maka ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau. Irfa' tu syafa', mintalah syafaat, akan aku berikan syafaat kepada seluruh manusia. Maka saat itulah baru manusia selamat daripada huru hara padang mahsyar. Sekarang ini baru huru hara kecil saja, kita nih masih ingat makan, masih enak tidur, berarti belum ada apa-apanya. Ada 7 golongan kata Nabi yang akan selamat saat itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan bernaung di bawah aras ilahi, yang tidak ada tempat bernaung kecuali naungan aras ilahi. Siapa 7 golongan yang akan selamat di padang mahsyar nanti, di saat orang semua panik dengan huru hara yang dihadapi, lupa anak, lupa istri, lupa bapak, lupa ibu, lupa saudara kandung sendiri, saking paniknya nanti di padang mahsyar. Yang pertama yang akan Allah selamatkan, akan bernaung di bawah naungan aras ilahi, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin kesempatan untuk meraih kemuliaan selamat dari huru hara padang mahsyar. Menandakan bahwa menjadi pemimpin itu sulit, akan adil. Maka masih ada kesempatan bagi orang yang memimpin satu kampung, memimpin satu kecamatan, memimpin satu kabupaten, memimpin satu RT, memimpin sholat berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillah. Siapa golongan yang kedua? Anak muda yang habis masa mudanya untuk ibadah. Maka ini juga jarang-jarang ditemukan. Kalau sebaliknya, la ta'jaban min halikin kaifa hawa. Kalau yang sudah rusak itu enggak usah diherankan, enggak perlu heran. Bal ba'jaban min salimin kaifa najat. Tapi heranlah dengan anak muda yang bisa selamat dari fitnah akhir zaman. Kok bisa selamat? Asbabnya apa? Yang perlu diherankan. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang akan selamat dari huru hara dahsyat nanti di padang mahsyar adalah laki-laki yang hatinya digantung di masjid. Di kebun lagi panen duku, ingat masjid. Di sawah lagi panen padi, ingat masjid. Seperti orang yang ada hubungan hati dengan kantor, malam sudah disiapin sepatu, kaos kaki, tas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia ini ingat kantor. Sekarang jarang menemukan orang yang hatinya ini ada hubungan khusus dengan masjid. Ini yang perlu kita wujudkan. Sekarang kita duduk di masjid tapi hatinya di mana? Kadang-kadang duduk di masjid hatinya di rumah, hidangannya sudah nunggu. Kadang-kadang duduk di masjid hatinya ingat istrinya di rumah. Kadang-kadang di masjid hati kita ini sudah di ladang. Kadang-kadang di masjid hatinya ke pasar dan lain sebagainya. Ini justru malah kebalik. Bukan hatinya di masjid, di rumah hatinya di masjid, di kebun hatinya di masjid. Maka ini yang perlu kita latih. Kemudian hadirin yang mulia, yang keempat adalah warajulani tahaba billah ijtama'a ala
saling cinta mencintai karena Allah, ketemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kami bersama teman dari Sumber Jaya datang kemari karena Allah, nanti juga berpisah karena Allah. Mudah-mudahan akan diberikan keistimewaan selamat daripada huru hara Padang Masar, apalagi huru hara virus. Huru hara Padang Masar aja selamat, apalagi huru hara virus. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, bangsawan, kaya raya lagi, dia mengatakan saya takut kepada Allah. Dikejar-kejar wanita luar biasa cantiknya, luar biasa kaya raya, keturunan bangsawan, jangan, saya takut kepada Allah. Ini sanggup bapak-bapak mengatakan ini akhafullah? Apalagi sekarang ini zaman sudah semakin canggih, di dalam masjid pun bisa buat maksiat. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maka huru-hara seperti ini kita perbanyak sedekah. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Jangankan huru hara saat ini yang masih enak makan, enak tidur, masih berpakaian, di padang mahsyar saja akan selamat. Maka jangan malas-malas dalam bersedekah. As-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu akan menghindarkan kita dari bencana. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina. Laki-laki yang bersunyi diri, ingat Allah, berzikir kepada Allah, menetes air matanya. Ini obat, salah satu obat selamat daripada huru hara yang saat ini sedang kita hadapi. Kok bisa? Jangankan huru hara yang kecil saat ini, huru hara di padang mahsyar saja selamat. Apalagi huru hara yang ada di dunia ini. Bukan menyepelekan kalau kita ini urusan hati, la adwa, tidak ada penyakit menular sama sekali. La adwa ini urusan hati. Tetapi kalau urusan syariatnya, kita lari daripada wabah penyakit tersebut seperti kita lari daripada macan. Kalau ada macan, masa kita datangi, kita elus-elus? Maka kita menjauh, lari. Tetapi kalau di satu daerah, kata Nabi, ada terkena, jangan sampai masuk. Kalau di daerah kita sudah ada, jangan sampai kita keluar meninggalkan. Hukumnya adalah haram. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahkan Rasulullah SAW sabdakan yang sekarang lagi banyak beredar, innallaha ta'ala idza anzala ahatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah penyakit minas sama'i dari langit ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajidi, maka akan dihilangkan, akan dijauhkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah akan jauhkan. Maka hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, para sahabat mengisahkan bagaimana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa satu masalah yang membuat susah, maka cepat-cepat mengerjakan salat, perbaiki salat.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bangga sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan doa istimewanya untuk umatnya, termasuk mudah-mudahan termasuk kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita tidak bangga menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang sampai saat ini kita sedang sering sekali diingat-ingat oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, "Man tanna uzunuhu falyadhkurni wal yusalli alayya wal yakul zakarallahu bi khairin man dzakarani." Barang siapa yang telinganya berdengung, maka adab-adabnya telinga berdengung bagaimana? Falyadhkurni, ingatilah aku, kata Nabi. Maka kata para ulama, orang yang telinganya berdengung saat itu dia sedang diingat oleh Rasulullah. Maka pantaskah kita ini kalau tidak mau meneruskan menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, sementara Rasulullah SAW mengingat kita kadang-kadang sehari lebih daripada satu kali. Telinganya berdengung, ini adabnya ingat Rasulullah. Wal yusalli alayya, membaca sholawat. Kemudian doanya zakarallahu bi khairin man zakarani. Ini doa telinga kita berdengung. Maka kita bangga menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka kita memperingati surah Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan asal-muasalnya adalah irinya langit dengan bumi. Saat langit mengatakan, sekarang kata langit, yang lebih mulia adalah saya. Wahai bumi, yang lebih mulia adalah saya. Saya lebih mulia daripada kamu, kata langit. Kemudian bumi ini bertanya, kenapa kok kamu lebih mulia dari saya, wahai langit? Kata bumi, bintang yang indah ada di langit, bulan yang indah ada di langit. Indahnya bulan sehingga Rasulullah SAW diumpamakan bulan tola'al badru alaina. Keindahan-keindahan semua ada di langit. Maka bumi, kata langit, kalau kamu itu cuma tempat buang air besar, tempat buang kotoran-kotoran, tempat comberan, maka kata bumi, boleh kamu lebih mulia karena banyak ciptaan-ciptaan Allah yang indah ada di tempat kamu, tetapi tidak ada di tempat kamu semulia-mulia ciptaan Allah, pimpinan para nabi, para rasul, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka langit pun menangis. Maka di saat tahun itu bertepatan dengan tahun Amul Huzni, tahun kesusahan, di mana Rasulullah baru saja ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, baru saja ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, sehingga dinamakan Amul Huzni, tahun kesusahan. Maka Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu Wa Taala mengundang Rasulullah sendiri dengan kendaraan. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengambil kendaraan yang paling mewah di surga, yaitu yang dinamakan Buraq. Maka ketika malaikat Jibril ini datang ke surga ditemani oleh malaikat Mikail, maka hadirin mulia berbangga-banggalah. Buraq mengatakan, saya lebih kuat, saya lebih bagus, saya lebih indah. Ada satu buraq di pojokan menangis karena dia merasa lemah, tidak mungkin saya dipilih untuk menjadi kendaraannya Rasulullah SAW.
Justru kendaraan itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata para ulama, kalau kita ini rendahkan diri kita, maka kitalah yang Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan asra, menjalankan. Subhanalladzi nyuciake sapa ingsun kelawan nyuciake temenanan asra kang nglakokake sinten alladzi, siapa yang menjalankan Rasulullah bukan berjalan dengan sendirinya, bukan sara tapi asra, bi'abdihi hambanya lailan pada waktu malam. Maka sara itu dalam bahasa Arab artinya berjalan pada waktu malam, tapi bukan berjalan tapi dijalankan. Kenapa? Ketika Rasulullah menyampaikan berita Isra Mi'raj, banyak yang tidak menerima karena tidak masuk akal, termasuk Abu Jahal. Karena itu nyata bukan mimpi. Nyata bukan mimpi. Seandainya saya berkata kepada bapak-bapak yang ada di sini, tadi malam jam 10 habis Isya saya berjalan naik bis ke Surabaya, kemudian sudah sampai di sini lagi sebelum subuh. Akankah bapak-bapak percaya? Enggak percaya, karena saya mengatakan dalam keadaan alam nyata. Tapi kalau saya katakan tadi malam saya berjalan-jalan, jalan ke Surabaya, kemudian lanjut lagi ke Bali, kemudian balik lagi, tahu-tahu bangun menjelang subuh. Percaya karena saya menceritakan mimpi. Semua orang akan percaya, tidak ada yang menentang. Karena apa? Karena mimpi. Saya ke Jakarta ketemu dengan Jokowi, salaman dengan Jokowi. Percaya enggak? Karena saya menceritakan mimpi. Maka semua orang di sini akan percaya. Tapi kalau saya menceritakan saya dalam keadaan alam nyata berangkat ke Jakarta, saya ketemu dengan Pak Presiden di sana, kemudian saya salam di sana, maka enggak ada orang yang akan percaya di sini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa banyak orang yang tidak percaya? Karena itu ada betul-betul nyata. Bi'aqdihi bukan biruhihi. Untuk menerima hadiah istimewa, apa hadiahnya? Salat 5 waktu. Maka Rasulullah SAW sabdakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Sejuknya mataku di dalam salat. Sekarang sejuknya mata kita kalau nerima gajian pegawai. Kalau kebunnya panen, kalau yang nanam kubis harganya mahal, kubisnya bagus, sejuk matanya. Tapi sejuknya Rasulullah SAW ada di dalam sholat, karena itu adalah hadiah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulianya sholat Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan melalui malaikat Jibril, tapi Allah panggil langsung Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, yang tadinya berapa waktu? 50 waktu. Kemudian Rasulullah turun ke langit yang ke-6. Di situ berjumpa dengan Nabi siapa di langit yang ke-6? Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Nabi naik langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimassalam. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pelajaran penting, kita menjaga hubungan baik kita kepada pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang sudah tua di masjid ini. Jaga hubungan baik dengan mereka. Kemudian hari ini pelajaran ketika Rasulullah turun ke langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Ini kata para ulama, pentingnya kita ini mendengar usulan orang lain, mendengar usulan orang lain, walaupun ilmu kita lebih tinggi daripada ilmu yang memberikan usulan, memberikan saran tersebut. Rasulullah turun ke langit yang ke-6. Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang Allah berikan kepada engkau? Allah berikan kepadaku salat 50 waktu. Nabi Musa kaget, 50 waktu. Baru ngangkat cangkul udah azan.
Ganti pakaian, mau ke sawah lagi, udah azan lagi kalau 50 waktu, bayangkan. Ya Muhammad, umatku badannya kuat-kuat, umurnya panjang-panjang ratusan tahun, itu sholatnya 3 waktu, itu pun kewalahan. Pagi 2 rakaat, siang 2 rakaat, sore 2 rakaat. Itu sudah kewalahan ya Muhammad, kata Nabi Musa. Nabi naik dikurangi 5 jadi 40. Belum sampai ke 9 kali sehingga menjadi 5. Ya Rasulullah, ya Muhammad, belum mampu umatmu, kata Nabi Musa. Tetapi apa jawab Rasulullah? Innistahya, itu saya sudah malu. Rasulullah rela malu-malu demi kita, kita enggak mau malu-malu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menghidupkan sunnahnya malu. Sunnah surahnya aja enggak mau kita menghidupkan. Sunnah surah itu penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana kepalanya Rasulullah, bagaimana pakaiannya Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana kakinya Rasulullah, diikuti. Itu namanya baru sunnah surah. Belum sunnah sirah, perjalanan hidup Rasulullah. Belum sunnah sarirah, kerisauan hati Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah SAW dijalankan oleh Allah pada waktu malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mampukah Allah memberangkatkan Rasulullah malam itu juga dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Mampu. Tapi ini pelajaran. Pelajaran yang pertama, derajat yang tertinggi di sisi Allah adalah derajat hamba. Bi'abdihi. Hamba yang diakui oleh Allah sebagai hamba, itu derajat yang tinggi. Bukan ketika jadi Pak Camat, gelar tertinggi. Bukan ketika jadi lurah Pratin, gelar tertinggi. Apalagi menjadi RT. Sudah jadi RT nggak mau ke masjid lagi. Siapa gelar tertinggi? Gelar tertinggi adalah hamba bi'abdihi. Itu gelar tertinggi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang berikutnya. Kalau orang ingin mendapatkan kemuliaan harus bersusah payah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah adalah salat 5 waktu. Maka Rasulullah katakan, hamilu hawaijakum alal maktubah, bawalah hajat-hajat kalian dalam salat fardu. Maka kita ini bukan hanya sekedar salat, tapi mulai malam ini kita perbaiki mutu salat kita. Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Barang siapa yang salatnya belum mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka hakikatnya belum ada salat baginya. Maka kita tingkatkan mutu salat kita. Kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hakikatnya bacaan kita dijawab oleh Allah langsung, hamidani abdi Maliki yaumiddin. Apa jawaban Allah? Asna alayya abdi. Iyyak ar-rahmanir rahim. Majjadani abdi, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jawaban Allah? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Maka badan kita berdiri di tempat salat, hati kita juga berdiri di tempat salat. Kata Imam Ghazali, kalau orang salat badannya saja yang berdiri di tempat salat, tapi hatinya berdiri di mana-mana. Kalau dia mengatakan sudah mengerjakan salat, berarti dia adalah orang yang bohong. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari peringatan Isra Mi'raj kita malam ini, mutu salat kita ini meningkat, bertambah sehingga menjauhkan mulut kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhkan mata kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhkan telinga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semakin bertambah umur, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita dalam kebaikan-kebaikan, karena orang itu akan mati dalam keadaan sesuai kesibukannya ketika hidup. Yamutul mar'u ala ma 'asha. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah larut malam, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Banyak kekurangan dan kekhilafannya semata-mata daripada kesalahan saya pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semua apa yang benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan doa sama-sama, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang ada di kampung kita dan di seluruh alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واسمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا طاهرة زاكية وترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك بها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تولى تربيتنا، اللهم تولى تعليمنا، اللهم تولى تزكيتنا، اللهم تولى تهليتنا، اللهم تولى تزكيتنا، اللهم تولى جميع شؤوننا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإلى كلمتك. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وجهد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang menjadi amalan kita pada malam ini, yaitu memperingati Isra Mi'raj, menjadikan asbab turunnya hidayah kepada kita semua. Dan Allah SWT memberikan kepada kita barokah umur, serta kalau kita menghadapnya dipakai dalam keadaan Islam. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai